Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Para pendengar sekalian, alhamdulillah kita sekarang sudah berada pada hari ke-9 bulan Zulhijjah, yang berarti kita berada pada hari Arafah. Pada hari seperti ini, para jamaah haji dari berbagai negara di seluruh dunia berada di padang Arafah. Mungkin kalau tahun ini karena adanya virus corona, itu banyak batasan-batasan, sehingga bisa jadi yang haji pada tahun ini jauh lebih sedikit ketimbang jamaah haji pada tahun-tahun yang lalu. Akan tetapi suasana Arafah itu tetap selalu terbayang dalam benak kita. Kita yang sudah pernah melaksanakan haji tentu sangat mudah untuk membayangkan betapa kondisi padang Arafah pada saat wukuf di Arafah, di mana seluruh jamaah dari berbagai negara, mungkin ribuan bahkan mungkin bisa jutaan, pada menggunakan pakaian yang serba putih. Itu mengingatkan kita akan nanti adanya pertemuan di padang mahsyar di hari akhir nanti. Di samping itu, baju putih, kain putih yang tidak berjahit itu juga mengingatkan kita kepada kain kafan yang nanti akan menjadi pembungkus kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, di hari Arafah ini, untuk mereka yang tidak berada di bumi Arafah itu disunatkan untuk berpuasa. Mudah-mudahan kita sekarang sedang melakukan puasa sunnah. Hadis Nabi menyebutkan bahwa puasa sunnah pada hari Arafah itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita di tahun yang telah lalu dan bisa menjadi penahan untuk kita tidak melakukan dosa-dosa pada tahun yang akan datang. Nah, mudah-mudahan kita yang melakukan puasa pada hari ini, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan mendapatkan ampunan dosa-dosa kita yang telah lalu. Ada sebagian ulama yang mengatakan itu dosa-dosa kecil, dosa-dosa kita terhadap Allah, bukan dosa kita sesama manusia, seperti katanya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, besok insya Allah kita akan sholat Idul Adha dan kita akan melaksanakan penyembelihan kurban. Kurban itu sebenarnya mungkin terasa berat, karena untuk berkurban sapi kita paling tidak harus punya 10 juta, 15 juta, sampai 100 juta begitu. Berkurban kambing paling tidak kita punya uang 2 juta, 3 juta, sampai 5 juta umpamanya. Ini berat. Akan tetapi semua kelihatannya tergantung kepada niatnya. Mungkin berita yang
suka ditayangkan di televisi, adanya ibu-ibu yang berumur 60 tahun, dia hidup sebatang kara, pekerjaannya adalah pemulung, akan tetapi menjelang Idul Adha, ibu ini yang mungkin pendapatannya sehari sekitar 20 sampai 50 ribu, ternyata ibu ini mampu memberikan uang 10 juta untuk kurban. Tentu seperti kelihatan mustahil seorang ibu tua yang cuma menjadi pemulung bisa berkorban segitu banyaknya. Hemat saya itu karena adanya niat yang kuat pada diri ibu tersebut. Dan perlu diketahui, ketika niat kuat, maka Allah akan mendukung, Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan untuk bisa terlaksananya niat yang kuat itu. Ada contoh lain, saya punya teman seorang dokter, itu punya perawat, dan perawatnya bilang pada dokter itu, "Ibu, saya ingin melaksanakan ibadah haji." "Ya, kamu dapat uang dari mana?" "Saya akan kumpulkan uang-uang honor saya atau gaji saya sebagai perawat." "Wah, kamu bisa berapa tahun bisa berangkat kalau cuma mengandalkan uang dari perawat?" "Menurut perhitungan kami, Bu, kira-kira mungkin 5 tahun kami sudah bisa, mudah-mudahan sudah bisa melaksanakan ibadah haji." Hadirin, ternyata baru 3 tahun itu perawat tadi sudah bisa berangkat haji. Itu apa artinya? Bahwa kalau ada niat yang kuat untuk kebaikan, maka Allah pasti akan memberikan dukungan, memberikan kemudahan-kemudahan, sehingga itu bisa terlaksana dengan baik karena kuatnya niat dan karena sucinya niat. Nah hadirin, terkait dengan kurban ini, memang Islam sangat menganjurkan kurban itu. Mengapa? Apa buktinya? Buktinya bahwa Nabi mengancam orang yang sudah punya kemampuan untuk berkorban dan tidak berkorban, maka Nabi ancam, jangan dekat-dekat dengan musola kami, dengan tempat sembahyang kami. Nah, Rasul mengatakan, man wajada sa'atan an yudhhiya walam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Ancaman ini menyiratkan adanya kewajiban, adanya penekanan yang kuat untuk orang itu berkorban. Di samping itu, korban ini juga nanti dijamin lakum fiha khair. Kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari kurban yang kita berikan. Bahkan di antara hadis mengatakan bahwa kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan dari berkorban itu sejumlah bulu yang ada pada hewan yang kita kurbankan. Bisa bayangkan berapa banyak, berapa juta, mungkin berapa laksa barangkali itu bulu-bulu suatu seekor hewan. Nah, tentu itu menunjukkan bahwa merupakan kebaikan yang sangat banyak. Nah, kebaikan itu bisa berupa kehidupan kita, mungkin di dalam keluarga kita merasakan ketenangan, kedamaian, anak-anak kita pada soleh-soleh, pada baik-baik, pada orang-orang yang berguna, dan seterusnya. Juga rezeki kita mungkin juga lancar, dan seterusnya. Hubungan kita dengan sesama baik, orang-orang juga menganggap kita baik, dan seterusnya. Itu semua mungkin di antara kebaikan-kebaikan yang tidak terhitung banyaknya. Nah, itu tentu kita semua sangat berharap mudah-mudahan kita mampu untuk melaksanakan kurban ini, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak dari kurban yang kita berikan. Hadirin, di samping itu, pada saat Idul Adha itu mengingatkan kita kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita mungkin sudah sering mendengar Nabi Ibrahim. Cuma barangkali yang terkait dengan kita sekarang ini, bagaimana Ibrahim mendidik anaknya Ismail sehingga menjadi pribadi yang begitu hebat.
pribadi yang bersedia untuk mengorbankan dirinya, menyerahkan hidup matinya, nyawanya demi kesuksesan bapaknya sebagai seorang rasul, seorang nabi. Rata-rata kita mungkin kalau anak disuruh bapaknya, tolong ini belikan rokok barangkali. Anaknya, ntar Pak. Ini Ibrahim bukan hanya beli sesuatu, tapi anaknya Ismail harus menyerahkan dirinya. Ini sungguh suatu jiwa yang sangat besar, suatu nilai moral yang sangat tinggi. Dan itu terlihat dari dialog antara Ibrahim dengan Ismail dalam Al-Quran. Ibrahim mengatakan, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fangzur madza tara. Anakku, aku mimpi menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu? Kita bisa bayangkan ditawari untuk disembelih, siapa yang mau? Tetapi ini Ismail dengan besarnya jiwanya, dengan ketinggian akhlaknya, dia menjawab, ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayah, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada engkau ya ayah. Insyaallah ayah dapati aku dalam keadaan sabar. Hadirin, sabar untuk disembelih, siapa yang bisa seperti ini? Sungguh kalau bisa membuat generasi yang kelas Ismail jiwanya, sekelas Ismail ketundukannya, sekelas Ismail ketaatannya kepada ayahnya, kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh ini generasi yang luar biasa. Nah, agaknya ini menjadi perhatian kita, bagaimana kita mesti melaksanakan pendidikan yang bisa membuat anak-anak kita menjadi anak-anak yang punya jiwa besar, punya jiwa pengorbanan yang tinggi, sehingga menjadi anak-anak yang berguna, yang soleh dan solehah. Kita yakin ketika anak-anak Indonesia bisa mendapatkan pendidikan sekelas Ismail alaihissalam dan punya menjadi pemuda-pemuda yang luar biasa ketinggian akhlaknya, maka insya Allah negara Indonesia akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini barangkali yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.